Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Septian dari View Speak 1. Hari ini akan membawakan satu tema, topik yang menjadi doktrin utama kekristenan, yaitu Trinity. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang kau berikan selama ini. Terima kasih juga atas kesempatan untuk kami semua secara online ataupun offline yang mendengarkan sharing ini ya Bapak. Bila Tuhan, dalam sharing ini kita akan bicara tentang Engkau sendiri yang akan menyatakan bahwa Engkaulah Tritunggal itu sendiri, dan biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing. Dan pakai anakmu ini untuk menyampaikannya, biarlah apapun yang disampaikan seturut dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau mulai tentang Tritunggal itu dari apa itu Tritunggal. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan mengapa atau pentingnya Tritunggal dalam hidup kita. Ya, yang pertama ada tentang apa itu Tritunggal. Kita tahu bahwa Tritunggal itu adalah satu hakikat tiga pribadi, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan one being, three persons. Maksudnya apa? Kita mulai dari being itu sendiri. Being, seperti kita tahu semua, kita adalah human being. Namun tentunya kita dan sesama kita berbeda. Jadi misalnya Septian adalah satu human being, cuman secara persons itu berbeda dengan teman-teman semua. Jadi by default manusia kita semua adalah one being and one person. Namun berbeda dengan ketuhanan Allah, yang mana Allah itu God being with three persons, with three different persons. Nah, kata Tritunggal sendiri itu memang tidak terdapat dalam Alkitab. Namun, bukan berarti esensinya nggak ada. Kita bisa lihat keesaan Allah dari Perjanjian Lama. Contohnya diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan juga di Perjanjian Baru yang ditegaskan oleh Yesus sendiri. Itu di Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu menunjukkan bahwa iman Kristen pun percaya Allah itu Esa. Namun tidak berhenti sampai sana. Kita juga percaya tentang Allah dengan tiga pribadi. Dan kejamakan itu bisa ditemukan juga di Perjanjian Lama. Di Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini menunjukkan kejamakan. Dan kita di sini adalah Allah. Atau juga kita bisa lihat dari Matius 28 ayat 19 tentang amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau dalam versi ESV-nya, English Standard Version, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Nah, kalau kita tahu dalam bahasa Inggris pun harusnya kalau ada tiga pribadi disebutkan bukan in the name of, tapi harusnya in the names of. Namun ayat yang kita baca menggunakan in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Di poin selanjutnya kita perlu tahu bahwa adanya kesetaraan dan ketidaksamaan akan pribadi Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Namun Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak, tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Begitupun sebaliknya. Jadi secara pribadi, ketiga pribadi ini tidaklah sama. Cuman secara hakikat mereka sama. Dan tidak adanya perbedaan kehendak. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Bapa menghendaki sesuatu, Allah Anak pun menghendaki hal yang sama. Begitupun Allah Roh.
Jadi itulah perbedaan juga sebagai kita manusia. Kita sebagai manusia yang mana hanya satu being dan satu pribadi, itu bisa berbeda kehendak dengan pribadi lainnya. Tapi Allah tidak. Nah, dan juga kita perlu tahu bahwa ketiga pribadi ini tidak ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Tidak ada kemuliaan yang lebih dari misalnya Allah Bapa lebih mulia daripada Allah Anak. Atau mungkin Allah Roh Kudus yang sering disebutkan di akhir berarti dia lebih less priority than the others. No. Ketiganya setara dan ketiganya sama. Mulia. Karena masing-masing pribadi itu sama-sama Allah. Nah, sekarang kita tahu bahwa iman Kristen percaya akan satu Allah dengan tiga pribadi, atau satu hakikat Allah dengan tiga pribadi yang berbeda. Kalau gitu, pentingnya apa sih kita tahu Trinity itu dalam kehidupan kita? Atau signifikansinya dalam hidup kita itu apa? Yang pertama kita perlu tahu bahwa Allah itu kekal. Tiga pribadi ini sudah ada sebelum penciptaan. Tiga pribadi ini sudah ada sebelum penciptaan. Lalu kita tahu bahwa di Alkitab juga diajarkan bahwa Allah itu kasih. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat yang 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, korelasinya apa? Kekekalan dengan kasih ini sendiri. Kita perlu tahu dulu bahwa kita diciptakan dari kasih. Dari overflow kasih. Dan sebelum itu kita perlu tahu juga bahwa kasih itu butuh subjek kasih. Yang mana Tritunggal sendiri adalah perfect example tentang kasih itu sendiri. Allah Bapa mengasihi Allah Anak dan mengasihi Allah Roh Kudus dengan sama. Begitupun sebalik di antara ketiga pribadi ini. Dan sebenarnya tanpa kita ada pun sebagai ciptaan, mereka pun sudah saling mengasihi di kekekalan. Jadi kita perlu tahu bahwa kita pun diciptakan out of love, dari kasih itu sendiri. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya bahwa sesuai dengan tema Fuse tahun ini tentang one, kesatuan tubuh. Itu diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang 12 sampai ke 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ke 14. Kita tahu sebagai iman Kristen bahwa ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Nah, Roh Kudus yang tinggal dalam kita adalah roh yang sama dengan roh yang tinggal dalam teman kita, sama kita. Jadi roh yang sama ini, kita perlu namanya belajar untuk tidak meninggikan diri sendiri atau merasa lebih mulia daripada orang lain. Cara roh Allah yang sama, yang tinggal juga di sesama kita orang percaya. Kalau gitu, Tritunggal sendiri menjadi blueprint dari kesatuan tubuh Kristus. Nah, tadi sebelumnya kita bahas tentang kasih yang kekal. Kasih yang udah ada dari kekekalan. Dan kita diciptakan dari kasih. Yang kedua, kita membahas tentang kesatuan tubuh. Kalau gitu maksudnya apa? Dengan kekekalan juga. Kita perlu tahu, relate dengan kekekalan itu gini. Hakikat Allah yang sudah ada sebelum penciptaan itu. Dan hakikat Allah yang menjadikan penciptaan itu adalah hakikat Allah yang juga yang menyatakan dirinya menjadi manusia, yaitu Yesus,
Dan hakikat Allah yang sama, yang sekarang tinggal dalam hidup kita, dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Jadi, marilah kita belajar bukan hanya mengenal Allah, tapi kita marilah belajar untuk menghidupi iman Kristen itu sendiri. Dengan cara apa? Kalau tadi kita bilang, kita diciptakan dari kasih, dan ketiga pribadi ini sudah mengasihi sebelum penciptaan itu ada, marilah kita juga belajar mengasihi. Kita belajar mengasihi sesama kita. Dan juga saya mengasihi, marilah kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Atau tidak merasa kita lebih mulia sebagai anggota tubuh dibandingkan anggota tubuh yang lain. Dan terlebih penting, marilah kita belajar untuk hidup sekehendaknya. Dan marilah Tuhan sendiri yang bertata dalam hidup kita. Itu sharing hari ini perihal Tritunggal dan pentingnya Tritunggal dalam hidup kita. God bless you guys. Thank you.